Memiliki segalanya, tapi kok masih merasa kesepian ya? Padahal semua aspek kehidupan dia sudah sangat terpenuhi seperti karir oke, materi cukup, teman ada, relasi bagus, gak kekurangan apapun di diri dia, tapi rasanya tetap ada lubang kosong di dada yang gak bisa mereka jelasin. And hi, welcome back to my channel. Jadi mendadak aku itu kayak tertarik ya pengen bahas topik ini. Kenapa orang yang sudah memiliki segalanya pun mereka tetap bisa merasa kesepian, hampa, kosong. Ya sebenarnya sih nggak perlu heran gimana-gimana ya guys, karena mereka toh juga manusia biasa yang punya perasaan seperti kita. Bisa merasakan berbagai macam gejolak emosional ya, nggak peduli bagaimana latar belakang dia, bagaimana latar belakang kamu, dan siapapun di luar sana. Seseorang yang tidak pernah benar-benar dikenali sisi dirinya yang asli dan juga nggak punya ruang untuk menjadi rentan, itu gampang banget mengalami kesepian eksistensial. Apalagi orang-orang seperti mereka itu sebenarnya juga punya banyak tekanan ya guys. Salah satunya beban untuk terus menjaga citra sempurna dan menuntut diri mereka sendiri untuk terlihat bahagia dan baik-baik aja, sehingga nggak punya ruang untuk menjadi rentan. Seringkali seseorang yang terlalu sibuk mengejar segalanya, mereka akan menjadi terlalu fokus pada ekspektasi dunia luar. Akhirnya mereka terlalu sibuk menjadi apa yang diinginkan orang lain, seperti menjadi sukses, kaya, kuat, sehingga mereka bisa aja kehilangan kontak dengan diri sendiri. Dan kesepian mereka ini muncul karena mereka merasa tidak ada yang benar-benar mengenali diri mereka yang asli. Dan hal ini terjadi juga atas pilihan mereka sendiri ya. Memilih untuk menjaga kontrol diri agar emosinya tidak bocor ke orang lain. Karena adanya tuntutan untuk bisa menjaga wibawa setiap waktu dan setiap saat. Terlebih di era digital seperti sekarang, kita sering disuguhi potongan-potongan kehidupan yang terlihat nyaris sempurna, fit yang rapi, pencapaian berderet, momen bahagia seperti nggak pernah putus, yang tanpa sadar hal itu kadang ngebuat yang nonton merasa tertinggal, merasa hidupnya belum cukup, atau bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah sisi di depan panggung. Kita nggak pernah tahu benar-benar gimana kondisi di balik layarnya, bagaimana kesehatan mental mereka, apa yang sedang mereka perjuangkan, dan beban apa yang sedang mereka simpan rapat-rapat. Dan lucunya kita bisa begitu mudah terpukau sama citra kesempurnaan orang lain, sampai lupa bahwa kita juga punya satu hal yang sering gak terlihat, tapi sangat berharga, yaitu kebebasan menjadi diri sendiri tanpa tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Setiap pilihan hidup selalu punya sisi terang dan sisi bayangan ya guys. Jadi mungkin sesekali gak apa-apa untuk berhenti membandingkan, lalu menoleh ke hidup sendiri dan menyadari ternyata yang kita miliki juga layak untuk disyukuri. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu heran ya. Seringkali kita melihat public figure yang tampak mapan, stabil, dan seolah hidupnya sudah sempurna. Lalu tiba-tiba muncul berita tentang skandal, kasus, kecanduan, atau masalah rumah tangga. Sebagai penonton ya wajar kalau kita sempat bingung dan bertanya-tanya awalnya, kenapa ya hidup mereka bahkan sudah serba cukup gitu, sudah sempurna, tapi kok masih melakukan hal-hal seperti itu. Padahal mapan secara materi itu nggak menjamin mereka juga tenang secara batin ya guys. Mereka pun juga ada tuntutan besar yang sering nggak terlihat, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Tekanan menjaga citra, memenuhi ekspektasi publik, tekanan di karir, sampai kehilangan ruang untuk menjadi manusia biasa yang boleh salah dan rapuh. Dan hal ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu tampak dari luar. Hidup yang terlihat berkilau pun tetap punya sisi gelap yang gak semua orang berani atau mampu ceritakan.
Jadi sebelum buru-buru kita menilai hidup orang lain kurang bersyukur atau hidupnya sudah enak tapi masih bermasalah aja, mungkin kita bisa mengingat satu hal sederhana, kalau setiap orang punya tekanannya masing-masing dan gak semua perjuangan itu terlihat di permukaan. Kalau aku pribadi, gak akan heran ya jika ada seseorang yang pada akhirnya mengakui merasa kesepian di saat mereka sudah punya segalanya. Karena sejak awal kita diciptakan ke dunia ini, hidup kita nggak disetting untuk merasakan surga duniawi melulu guys. Tapi juga sepaket sama penderitaannya agar kita belajar memahami makna hidup sesungguhnya dan apa pelajaran yang sebenarnya pengen Tuhan sampaikan ke kita dari dinamika yang kita alami selama hidup di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa alasan. Tapi apakah manusia ini mau introspeksi diri atau justru mengabaikannya tanpa mau belajar dari kejadian yang sudah terjadi? Kadang seseorang bisa berjuang mati-matian untuk menaklukkan dunia, mengejar pencapaian, pengakuan, dan semua hal yang secara kasat mata terlihat sebagai simbol keberhasilan. Namun di tengah ambisi itu, gak semua orang sempat bertanya pada dirinya sendiri tentang makna hidup yang sedang mereka jalani. Karena pada kenyataannya, seseorang yang memiliki segalanya itu gak selalu berbanding lurus dengan rasa cukup. Setelah target demi target tercapai, setelah apa yang dulu dianggap segalanya berhasil diraih, apakah pernah mempertanyakan ke diri sendiri? Apakah jiwanya benar-benar merasa tenang, puas, dan lapang setelah mereka memiliki dunia dalam genggamannya? Kadang hidup ini akan menjadi terasa sangat kosong kalau kita tidak mencari apa makna dari segala hal yang sudah kita miliki saat ini. Sedangkan materi dan pencapaian adalah alat, bukan tujuan akhir. Tanpa rasa kontribusi atau makna yang lebih besar dari sekedar kepemilikan pribadi, rasanya hidup ini hanya sekedar sempurna di permukaan tapi kurang ada jiwa di dalamnya. Kadang aku menyadari ya bahwa hidup ini terlalu singkat guys, bahkan umur manusia di zaman sekarang bahkan gak ada yang nyampe 100 tahun. Jadi gak ada yang perlu dipertahankan mati-matian. Tapi jika Tuhan mempercayakan seseorang dengan nasib yang baik, rezeki yang sangat lapang, dan kelimpahan materi, mungkin itu bukan sekadar tentang memiliki lebih banyak untuk diri sendiri. Tapi hal tersebut juga bisa menjadi suatu kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan kebaikannya, bahwa dari apa yang sudah kita miliki, ada ruang untuk menghadirkan dampak positif bagi orang lain. Dan tentu niatnya bukan untuk mencari validasi di mata sesama manusia ya, tapi agar menjadi nilai yang bermakna di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengelola harta kita dengan bijak dan gak terjebak dalam rasa tamak. Jadi saat harta digunakan dengan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab, disitulah tercipta perputaran energi yang baik yang gak hanya menghidupkan orang lain, tapi juga menenangkan jiwa yang memberi. Dan mungkin rezeki yang paling indah itu bukan hanya tentang diberi ya, tapi tentang dipercaya untuk menjadi jalan kebaikan bagi lebih banyak kehidupan.